Halo Sobat Schooler, pada video kali ini saya akan sharing tentang bagaimana cara menjadi seorang konten kreator YouTube atau yang biasa disebut sebagai YouTuber. Berdasarkan pengalaman saya selama ini dalam membangun channel YouTube Guru Cantik, mulai dari konsep awal sampai berhasil monetisasi. Karena selama ini banyak orang berkeinginan menjadi seorang YouTuber. Bahkan anak-anak kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa, mereka akan menjawab menjadi seorang YouTuber. Nah, bagaimana sih sebetulnya perjalanan atau step-step menjadi seorang konten kreator YouTube? Apakah itu sulit ataukah mudah? Nah, kita awali dari persiapan menjadi seorang konten kreator. Yang pertama adalah tujuan. Yang paling awal dan paling penting sebelum kita menjadi seorang YouTuber adalah apa yang menjadi tujuan kita dalam menjadi seorang YouTuber. Apakah kita menjadi seorang YouTuber itu untuk mendapatkan penghasilan dari AdSense, atau menjadi terkenal, menjadi artis, atau kita menjadi YouTuber itu untuk berbagi atau sharing dalam membantu orang lain, atau just for fun, sekedar bersenang-senang, menyalurkan hobi. Nah, kita perlu setting tujuan atau goal kita, kira-kira untuk apa sih kita membuat konten itu, agar kita bisa fokus dalam mengerjakannya. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan target audience channel YouTube. Kita harus menentukan terlebih dahulu siapa target yang akan kita sasar pada channel YouTube kita. Misalnya, channel tentang memancing, otomotif, kecantikan, atau kuliner, dan lain sebagainya. Hal ini sangat penting agar channel YouTube kita bisa fokus pada satu topik dan tidak melebar kemana-mana yang menyebabkan audiens menjadi bingung, sehingga ujung-ujungnya mereka tidak lagi menonton channel kita. Jangan sampai misalnya dari awal channel kita ini tentang kecantikan, tiba-tiba di tengah jalan berubah bahasanya menjadi otomotif atau memancing. Nah, tentu saja audiens kecantikan kita akan bubar semua karena bahasan channel yang berubah secara drastis atau ekstrim begitu ya. Kemudian langkah yang ketiga adalah alat yang digunakan. Kemudian kita juga perlu mempersiapkan peralatan yang akan kita gunakan untuk membuat konten atau video YouTube. Kita tidak perlu langsung memborong atau membeli paket-paket peralatan YouTuber seperti yang banyak ditawarkan di toko-toko online. Karena belum tentu semua paket YouTuber yang dijual tersebut sesuai dengan kebutuhan channel YouTube yang akan kita buat. Misalnya, jika kita akan membuat channel YouTube tentang tutorial komputer atau aplikasi, maka kebutuhan peralatannya akan berbeda dengan seorang YouTuber dengan channel traveling atau jalan-jalan. Kalau channel kita channel tutorial komputer atau aplikasi, maka alat utama yang kita butuhkan adalah sebuah komputer atau laptop. Karena yang kita tampilkan paling dominan adalah screen capture dari layar komputer. Sedangkan untuk kamera cukup kita pakai webcam yang ada di komputer atau kamera HP. Kalau channel kita adalah channel traveling, maka alat utama yang kita butuhkan adalah kamera GoPro, wireless microphone. Mungkin bahkan semua alat tersebut harus waterproof, karena yang kita tampilkan dalam video adalah mayoritas kegiatan outdoor. Dan kalau channel kita channel kecantikan, maka yang kita butuhkan adalah kamera atau HP dengan fitur beauty dan perangkat lampu pencahayaan yang bagus, karena kita akan menampilkan dalam video kita wajah-wajah yang cantik dan menarik. Nah, tips dari saya setelah mengenali kebutuhan peralatan YouTuber, mulailah dengan peralatan yang sesuai tetapi seminimum mungkin, baru kemudian secara bertahap kita lengkapi. Langkah yang keempat adalah pembuatan konten video. Setelah kita menentukan tujuan dan target audiens channel kita, maka selanjutnya adalah tahap utama dalam menjadi YouTuber adalah pembuatan konten video channel YouTube kita. Pembuatan konten video haruslah menarik karena inti dari YouTube channel adalah sajian video ke audiens dan bagaimana video itu kita buat semenarik mungkin. Tentu saja
Video yang kita buat harus sesuai dengan hobi, profesi, atau skill yang kita miliki. Sehingga diharapkan kalau kita membuat video sesuai dengan hobi, profesi, atau skill yang memang kita miliki, maka video yang kita buat dan kita hasilkan akan bermanfaat bagi audiens dan hasilnya pun bisa dipertanggungjawabkan. Kalau video yang kita buat hanya ikut-ikutan video orang lain atau ikut-ikutan video yang sedang ngetren saat ini, tentu saja suatu saat nanti kita akan tidak bisa fokus atau kita tidak continue dalam pembuatannya dan kemudian kita suatu saat bisa kehabisan ide dalam pembuatan video. Serta jangan lupa bahwa 15 detik pertama video kita haruslah menarik. Karena selama 15 detik pertama adalah titik krusial penonton itu akan terus menonton atau quit dari video kita. Kita juga harus membangun interaksi dengan audiens. Salah satu caranya adalah dengan mengingatkan audiens untuk subscribe, like, dan share video kita jika memang mereka merasakan manfaat dan menyukai tayangan dari video kita. Dan yang kelima adalah penjadwalan. Penjadwalan menjadi poin penting karena jika kita sudah memutuskan untuk menjadi seorang YouTuber dan ingin mendapatkan subscriber dan view yang banyak, maka kita harus memiliki jadwal tayang yang pasti untuk setiap video kita. Analoginya seperti kalau kita berlangganan koran harian, tabloid mingguan, atau majalah bulanan yang pasti akan terbit sesuai dengan jadwalnya. Maka kita sebagai YouTuber juga harus punya komitmen dengan jadwal video yang akan kita targetkan. Misalnya, channel Guru Cantik akan tayang 2 kali setiap minggunya pada hari Rabu dan Sabtu setiap jam 12 siang. Maka kita harus menayangkan video tersebut pada waktu tersebut. Dan jangan sampai jadwal kita tidak menentu. Misalnya, kadang tayang hari Senin, kadang Rabu, atau bahkan kadang berminggu-minggu tidak tayang sama sekali. Itu akan membuat channel kita sepi penonton. Nah, Sobat Schooler, itulah tadi 5 langkah awal persiapan untuk menjadi seorang YouTuber. Sulit atau mudahnya tergantung bagaimana kita men-setting tujuan atau goal dan persiapan kita masing-masing. Asal kita memiliki kemauan yang kuat, selalu belajar dan konsistensi, semuanya itu akan bisa kita lalui. Jangan lupa ikuti terus video selanjutnya dan share ke semua orang agar bisa bermanfaat dan menginspirasi.